Selamat pagi, ini hari yang baru. Bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kita percaya selalu tersedia anugerahnya, selalu tersedia kebaikannya, selalu tersedia jawaban doa buat kita yang datang kepadanya. Yuk, sebelum kita masuk lebih jauh jalani hidup di hari ini, kita mau renungkan firman, kita mau doa. Satu hati kita doa. Bersyukur buat nafas yang Tuhan kasih. Bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan sediakan. Buat kami, seisi rumah keluarga kami, ada berkat yang Tuhan telah rencanakan. Tuhan telah siapkan buat kami. Kami ucap syukur sebelum kami lebih lagi nikmati berkat Tuhan di hari ini. Kami rindu firman-Mu Tuhan nyatakan buat kami. Kebenaran-Mu Tuhan nyatakan buat kami. Pakai hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini saya mau lanjut yang kita bahas hari Sabtu. Hari Sabtu kita bahas judulnya Tuhan sedang menyemangatimu. Setiap kita yang sedang bergabung dengan program Morning with the Word, biarlah saya mengatakan ini, Tuhan sedang menyemangatimu. Apapun keadaanmu, apapun posisimu saat ini, apapun situasi hidupmu saat ini, saya mau katakan Tuhan sedang menyemangatimu. Hari Sabtu kita bahas berhenti merasa gagal, berhenti merasa kalah. Ada 3 hal di hari Sabtu saya ingatkan kembali. Atau saudara bisa lihat di Morning with the Word hari Sabtu. Dan kita lanjut. Ada 3 hal, kita lanjut bagian keempat. Bagian keempat, berhenti merasa gagal. Kenapa? Karena ketika kamu kalah, ketika kamu gagal, Tuhan bukan berbalik darimu, tapi Tuhan berbalik kepadamu. Berhenti merasa gagal, berhenti merasa kalah. Jangan diam dalam kegagalanmu, jangan diam dalam kekalahanmu. Karena ketika engkau mungkin kalah, ketika engkau mungkin gagal, Tuhan Yesus berbalik kepadamu, bukan berbalik darimu. Tuhan Yesus berpaling kepadamu, bukan berpaling daripadamu. Ingat ketika Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Di Lukas 22 ayat 61, saya suka kalimat ini. Ada pernyataan yang terjadi saat itu setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Tuhan bukan berpaling daripada Petrus atau memalingkan mukanya dan tidak mau memandang Petrus. Justru ketika Petrus di titik terendah hidupnya, di titik terendah perjalanan imannya, Tuhan berpaling ke arah Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Tuhan berbalik kepada Petrus setelah ia menyangkal dia 3 kali. Dia bukan berpaling dari Petrus, bukan berbalik ke arah yang lain, tapi Tuhan berbalik ke arah Petrus. Saudara harus tahu ini, ketika engkau gagal, Tuhan punya hope, punya harapan, karenanya Tuhan memandangmu. Tuhan nggak surprise, Tuhan nggak kemudian meninggalkanmu. Ketika engkau kalah, Tuhan meninggalkanmu. Ketika engkau gagal, Tuhan nggak bilang kamu payah, kamu gagal, lalu Tuhan meninggalkanmu. Ketika engkau gagal, Tuhan berpaling, Tuhan memandangmu. Tuhan tahu itu dan Tuhan menyemangatimu untuk tidak tetap dalam kegagalan, kekalahan. Tuhan mau kamu bangun, bangkit lagi. Seperti hari Sabtu kita bahas, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali lagi dia bangun lagi. 7 kali orang benar jatuh, ia bangun lagi. Kamu punya DNA comeback. Amin. Tuhan sedang menyemangatimu pagi ini. Yang kelima, bahkan ketika kamu gagal, ketika kamu kalah, Tuhan tidak akan gagal menghandle kamu. Ketika kamu kalah, saya ulang, Tuhan tidak gagal menghandle kamu. Tuhan tidak pernah gagal menghandle kamu. Dia memastikan kamu berhasil. Hubunganmu dengan Tuhan adalah idenya Tuhan. Alkitab katakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan yang punya ide tentang hubungan Tuhan dengan kamu. Itu bukan idemu, itu idenya Dia. Dan saya percaya Dia akan memastikan idenya, apa yang Dia mulai, Dia akan teruskan sampai berhasil. Dia tidak menyerah,
kepadamu, dia tidak menyerah dengan kegagalanmu, dia akan menghandle kamu. Dia akan handle saya. Supaya saya tidak tetap dalam kekalahan-kegagalan, supaya kamu tidak tetap dalam kegagalan-kekalahan. Tapi kita akan lihat kemenangan demi kemenangan. Oke, itu yang kelima. Yang keenam, dalam satu saat saja, dalam satu momen saja, dalam satu peristiwa, Tuhan bisa putar balik kekalahan, kegagalan, jadi kemenangan. Ingat bangsa Israel telah dirancangkan oleh Haman, bangsa Yahudi, untuk dibunuh dalam satu hari yang mereka telah tetapkan. Suratnya sudah diedarkan kepada semua bupati, kepada semua RT RW. Kalau di situ ada orang Yahudi, pada hari yang telah ditetapkan, mereka akan dibinasakan. Tapi Ester 9 ayat 1 dikatakan, pada hari mereka akan dibinasakan, terjadilah yang sebaliknya. Mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Tuhan bisa putar balik kekalahan jadi kemenangan, kegagalan jadi kemenangan dalam satu momen, dalam satu peristiwa. Tuhan sedang menyemangatimu yang merasa kalah, merasa gagal. Tuhan bisa putar balik keadaan. Saudara bisa berkemenangan dan mendapati dirimu sedang ada dalam kemenangan, merayakan kemenangan. Bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Saya percaya ada orang-orang yang memerlukan kabar ini. Bagikan, share kepada teman-teman, sahabat, keluargamu, agar mereka yang kita nggak tahu, mungkin dalam dirinya merasa gagal, merasa kalah, dia disemangati oleh Tuhan, dan dia akan bangun lagi, meraih kemenangan yang dari Tuhan. Selamat pagi, Tuhan berkati. See you.